بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh sidang jemaah tarawih yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam Ramadan yang ke-14 ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya ini untuk menjalankan ibadah-ibadah. Kemudian tidak lupa juga kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena atas jasa beliau inilah kita sampai hari ini mengenal Allah, mengenal salat, mengenal ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan dalam Islam. Kalaulah bukan karena perjuangan Rasulullah SAW, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah bulan, bahkan matahari, seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Oleh karena itu, marilah kita membanyak membaca selawat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan selawat-selawat yang kita bacakan tersebut, kelak kita mendapat syafaat, dan dengan syafaat itu Allah berikan kita nanti harapan untuk masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jemaah tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami menyampaikan pesan maaf dari Bapak Buya Taufik karena pada malam hari ini beliau berhalangan. Dia menyampaikan kepada kami tadi, tolong sampaikan maaf Buya kepada jemaah. Beliau mohon maafnya, Pak. Alhamdulillah. Kemudian kami juga minta maaf selaku penggantinya, Pak. Kalau seandainya yang datang pun tak sesuai yang diharapkan, kan? Karena kita sama-sama tahu Buya Taufik itu adalah Buya yang sangat boleh dikatakan terkenal lah untuk daerah awak. Kemudian datanglah penggantinya, entah Buya tidak pula, kan? Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tidak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, karena kami yakin beberapa malam belakangan Buya-buya awak telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan kelak. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami ingin mengangkat tema sejarah Nabi Musa alaihissalam. Sejarah ini dituliskan di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Di dalam kitab ini dijelaskan pada awalnya kalau awak menyebut nama Nabi Musa, tentu nanti orang dewasa sesudah itu adalah Fir'aun. Awalnya Fir'aun itu termasuklah raja yang adil awalnya. Namun pada suatu malam Fir'aun bermimpi. Dan di dalam mimpi Fir'aun itu dia melihat ada api yang datang dari kejauhan. Api tersebut membakar seluruh rumah warga Mesir, warga Inyo. Kemudian yang menjadi aneh, api tadi tidak membakar rumah warga Bani Israel. Sedangkan di saat itu orang Bani Israel bekerja kepada orang Mesir. Jadi awalnya Bani Israel itu adalah budak,
budaknya orang Mesir. Kemudian di dalam mimpi itu juga Fir'aun melihat ada api yang datang dari kejauhan. Setelah membakar seluruh rumah warga Mesir, adalah anak kecil masuk menyelinap ke dalam kamar Fir'aun jagoma. Setelah anak kecil ini masuk ke dalam kamar Fir'aun, diam di rumah kota Fir'aun tadi di pipi ja'arema. Berarti kau mimpi buruk berarti mak. Kata Rasulullah, ikut Allah mak. Kata Rasulullah, jikalau kalian mimpi buruk, tasinta, hal yang kalian lakukan ada dua, kata Rasulullah. Yang pertama, membaca ta'awuz sebanyak 3 kali. Tasinta awak ketika mimpi buruk, baca ta'awuz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah kaki sebanyak 3 kali. Tapi meludah aku disampaikan 2 yuna mak. Bongi apa-apa. Kemudian kata Rasulullah, yang kedua, jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Sementara awak paling menyelero ni mimpi buruk bagi kawan ya mak. Terutama amak-amak kami biasa orang mimpi buruk malam tadi, soagi basuhnya kawan citong kali ni pak. Buk ni ya. Mimpi buruk dan malam tadi. Ni kawan mimpi apa? Mimpi gigi tangga. Sebelah atas, sebelah bawah ni kawan sebelah bawahnya. Kalau sebelah bawah hati kan biasa akan mati lagi ibu-ibunya. Antu tak ibu tadi yang salah siapa? Dia sendiri menceritakan mimpi buruk kepada kawannya, sedangkan Rasulullah sangat melarang kita menceritakan mimpi buruk tersebut. Maaf cakap kau kawan awak rendah gitu tuan bang orang taksir mimpi dorong. Cuma cerita yang dulu cerita bolanya sehingga ibu tadi yang disobek hati mimpi laki mati, asal balik rumah nampak laki menangis mak. Nampak laki makan menangis je. Apalagi pas laki pergi bekerja, tambah sangit nangis mak. Tu heran laki kau apa dia menangis panjang juga kan. Tak lama abang-abang mati abang-abang ni. Apa ni lagi lain pinta macam orangnya. Pitu ni lemak. Oleh kerana itu, kita sangat dilarang untuk menceritakan mimpi buruk karena taksir-taksir mimpi itu ke mana dia ada orangnya mak. Ada juga yang matikan tangga gigi date, laki selingkuh. Banyak orang mak. Padahal kadang-kadang arti taksirnya itu tak sesuai kadang-kadang. Nah, Fir'aun tadi ikut yang dibuatnya mak. Setelah dia bangun dari mimpinya tadi, Fir'aun mengumpulkan seluruh penasihat-penasihatnya. Dikumpulkan seluruh RT, RW, nenek mama, pokok anggotanya dikumpulkan seorang tentara. Pidato lah Fir'aun waktu itu. Wahai para penasihat, tadi malam aku bermimpi, aku melihat ada api yang datang dari kejauhan. Api ini membakar seluruh rumah warga Mesir dan api ini tidak membakar rumah warga Bani Israel. Kemudian di saat huru-hara kebakaran tersebut, masuklah anak kecil ke dalam kamarku, mengambil mahkotaku, kemudian menginjak-injaknya. Apa keadaan tigonya Fir'aun Jagoma? Kata penasihatnya, gawat raja. Ada juga riwayat mengatakan gawat Tuhan. Karena Tuhan karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan mak. Ana rabbukumul a'la nino. Jadi ada riwayat mengatakan orang mimbonya Tuhan, ada pula yang mimbonya raja. Wahai raja, kalau itu mimpi raja, berarti ini mimpi buruk. Dan arti mimpinya itu kita akan dikuasai oleh orang Bani Israel. Kini awak bosan raja ninya. Urang anak buah. Kalau sini ku mimpi raja, awak anak buah soalnya inyo bosan olehnya. Tak bila Fir'aun waktu itu mak. Kemudian arti anak kecil masuk ke dalam kamar raja itu adalah akan lahir anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan, yang akan mengkudeta bahasa mak kekuasaan wahai raja. Hamba kata kuih dan Fir'aun mak. Apa salah? Ketik aja mak. Salah taksir mimpi. Kemudian ketakutanlah Fir'aun ini karena sindrom sayang terhadap jabatan. Jadi jabatan kau bahaya mak.
Banyak orang tak kelelok di jabatan tu mak. Yang awalnya nyobai, setelah diberi jabatan, bubuk buang mak. Hati-hati dengan orang yang memiliki jabatan. Siapapun lah istilahnya kan, mulai dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi. Kadang-kadang karena jabatan mak yang awalnya awak jujur, tidak korupsi, setelah diberi jabatan, lega suap bunyinya, ada soalnya kan, tayo tak pasal je korupsi ngek-ngek kan. Pertama tu ngek-ngeknya, lama-lama tu banyak lah. Kemudian karena ketakutan Fir'aun tersebut, dibuatlah di Fir'aun kebijakan lemak. Bahasa awak ini kebijakan perpu dalam bahasa politik jadi borma. Dibuat peraturan di Fir'aun, awasi seluruh ibu Bani Israel. Kalau ada yang hamil, kemudian melahirkan anaknya laki-laki, bunuh. Menjadi pembunuh lah Fir'aun waktu itu lemak. Jadi mak kalau hamil waktu itu memang ketakutan. Itu peraturan. Kemudian kata penasihatnya, wahai raja, kalau seandainya awak bunuh seluruh anak dari Bani Israel laki dan lahir esok, atau mati dan tutua kerja awak besok siapa kerja awak leh. Sedangkan kini yang laki Bani Israel kan kerja awak, esok awak bunuhnya saudara, siapa kerja awak leh. Kata Fir'aun, ayo rasoyangnya dan timulah saran orang nasihat itu. Kemudian Fir'aun bertanya, lantas kenapa kalian? Kata penasihatnya, cenikolah raja, wak selang-selinglah membunuh anak Bani Israel kau. Tahun ni suruh bunuh, tahun ni suruh ituin, tahun ni suruh bunuh, tahun ni suruh ituin. Dan di tahun anak Bani Israel tidak dibunuh ini, awak karantina rajanya. Bahasa awak ini karantina di Bora Moria mak. Kemudian diterimalah oleh Fir'aun usulan-usulan dan cerita mak dari penasihatnya tadi. Kemudian menurut para ulama, ada sekitar 11.000 anak bayi yang telah dibunuh oleh Fir'aun mak. Nak tanggung seketik mak. Dia kata aku boleh ada mimpi tadi kan. Selang beberapa tahun kemudian, hamil ibunda Nabi Musa. Waktu itu Nabi Harun di dalam perut ibu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kalau wabang, namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini lahir di tahun anak bayi tidak dibunuh. Jadi selamatlah Nabi Harun bapak. Selang beberapa tahun kemudian, lahirlah hamil lagi ibunda Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa berada di dalam perut ibundanya di tahun anak bayi sedang dibunuh. Jadi mulai lagi suama alamak. Kalau awak pun itu dia kan anak awak dalam rumah. Kemudian lahir Nabi Musa atas izin Allah. Tidak terdeteksi di Fir'aun tadi rumah bahwasanya ibunda Nabi Musa ini sedang hamil dan melahirkan anak laki-laki. Kata Allah dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa. Allah yang mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Jadi apa-apapun yang kelebihan terjadi di dalam diri awak, itu tidak ada awak subhanallah. Allah lah yang memberikan kita. Kalau terfikir awak membangun sesuatu, itu bukan karena kita. Allah lah yang menitipkan kelebihan-kelebihan tersebut kepada kita. Kemudian kata Allah, masukkan Nabi Musa tadi ke dalam peti, kemudian dihanyutkan, kemudian dibaibat tadi mak. Model keramba ini di bawah mak. Baibat tadi, setiap Nabi Musa haus, tariklah tali tadi mak. Jadi apa dia tentu ibunda Nabi Musa kalau Musa kau bilu-bilu jam-jam awi, itulah kontak batin antara seorang ibu dan anak bayi mak. Amak-amak kau tentu Eropa. Bila waktu tuan anak menyusul, tentu Eropa. Terasa itulah salah satu kontak batin antara seorang ibu dan anak bayinya. Musa tadi jadi tujuh mak. Asal awi Nabi Musa ditariklah peti tadi. Setelah peti itu ditarik disusukan. Sini itu dia tahu. Kemudian paslah satu hari malam tak bisa dielakkan,
untung tak dapat pula diraih. Setelah disusukan yang sekali itu, dimasukkan dalam poti, lupa mengambil emak. Aniklah Nabi Musa tadi. Di tahun anak bayi sedang dibunuh. Antum taat bila agama. Kemudian kata ibunda Nabi Musa, wahai Miriam, ikutkan adikmu dari atas daratan. Jadi Nabi Musa menawakkannya lah. Miriam nama, ada dua riwayat mengatakan namanya Miriam. Itu tidak menjadi persoalan bagi awak. Ikutkan adikmu sampai di mana peti dia tadi berhenti. Dipindah di akad Nabi Musa ketua imam. Takodu ini mak malalak pulang. Apa kata kakak Nabi Musa? Gawat ibu, gawat ibu, gawat ibu. Peti Musa terhenti di istana Fir'aun. Sudahlah waktu itu zaman pembunuhan bayi sampai pulau peti kau cakap malam membunuh orang. Itulah sekadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian singkat cerita, siapa yang menemukan Nabi Musa ini di dalam petinya? Istri Fir'aun yang bernama Aisyah binti Muntazim. Istri Fir'aun pula yang menemukan Nabi Musa tadi di dalam peti mak tonti di sana. Fir'aun waktu itu perazia panjang aja. Ndak razia KTP, ndak razia SIM do. Ini razia dinyo ibu yang sedang hamil. Jadi sana anak yang dicari itu sampai ke rumah sana mak. Istrinya yang menemukannya bernama Aisyah binti Muntazim. Aisyah binti Muntazim adalah wanita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia wanita yang taat, wanita yang soleha, dia wanita bertauhid, dapat diinyola Fir'aun mak. Kau belajar kan? Jadi apa kami ataupun kakak kami, kalau saja Fir'aun apa kami boleh sabar aja lah mak. Sabar aja lah. Aisyah binti Muntazim, wanita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat ini lagi Fir'aun mak. Tak tanggung lagi mak. Padahal Aisyah binti Muntazim waktu itu sudahlah dia wanita yang bertauhid kepada Allah, inyo puluh dengan cari mesir oleh mak. Tak ada lawan mak. Kemudian bagaimana nasib Nabi Musa setelah ditemukan oleh Aisyah binti Muntazim ini? InsyaAllah lain waktu bahas mak. Pada malam hari ini awak cukupkan aja lah sampai di situ dulu. Karena malam Ramadan biasa juga nak dalam santapan kan. InsyaAllah kalau ada kesempatan awak esok, entah tahu esok atau bila-bila, kita bahas secara detail bagaimana nasib Nabi Musa selanjutnya. Dia apa pula dia bisa Aisyah binti Muntazim kau yang bertauhid dapat diinyo lagi Fir'aun. Kenapa sejarah? Kemudian kenapa pula sejarah Nabi Musa ini Allah pertemukan kembali dengan ibundanya. InsyaAllah lain waktu bahas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada malam hari ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.